Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Iya, semuanya duduk yang manis. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau minggu hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan Kau sempurna bagi setiap kami. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau juga boleh disenangkan atas setiap pujian, penyembahan, dan tari-tarian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, yang siap muji menyembah Tuhan. Katakan, amin. Yuk kita bangkit berdiri semuanya ya. Yuk bangkit berdiri dulu semuanya. Alvaro Azarel udah? Oke. Yuk kita menyanyi I Love You Jesus ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. You Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih semangat lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Indonesianya ya. Aku cinta Yesus, dalam, dalam, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita lanjut ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan setiap hari. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yes, saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lagi dari awal. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ngapain? Hariku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang, bawa
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik boleh duduk. Kita mau masuk dalam penyembahan. Semuanya sikap yang manis. Semuanya duduk yang manis. Lipat tangannya. Tutup matanya. Gak ada yang bercanda lagi. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menari-nari Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami mau masuk dalam penyembahan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biar kami bisa duduk diam, kami bisa fokus untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik boleh angkat tangan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan
aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami tinggikan namamu. Haleluya. Adik-adik, yuk kita belajar sembah Tuhan. Gak ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kiarararabaya sandararabaya rabo. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau, kami agungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik semua pejamkan matanya, angkat tangannya, kita nyanyi lagu ini lagi ya. Semuanya, gak ada yang lirik kanan kiri lagi, gak ada yang bercanda, gak ada yang main. Kita mau nyanyi lagu ini lagi ya. Kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau boleh hadir di rumah-rumah kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak yang akan membagikan firman. Biarlah apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu. Apa yang disampaikan kami bisa mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk, kakak serahkan ke kakak yang berbagi firman. Oke, shalom adik-adik. Shalom semuanya. Nah, shalom. Udah pada makan semua ya? Jadi, kita dengerin firmannya biar lebih konsentrasi. Nah, ini aku mau ada share dulu ya. Mau kasih kalian lihat sebentar ya. Nah, hari ini aku mau bawain tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Ya, cerita Alkitabnya dari Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Ayo, Alkitabnya disiapkan dulu, boleh? Ayo. Boleh Alkitab atau yang ada di handphonenya juga boleh. Ayo. Ya. Nah, tujuannya buat biar kalian bisa ngandelin Roh Kudus. Maka perkataan kita akan dituntunnya ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini gambar yang pertama ini ya. Jadi pada suatu hari nih ya, menjelang waktunya sembahyang nih, sekitar jam 3 petang deh. Naik nih, ada Petrus sama Yohanes lagi naik ke Bait Allah. Nah, di situ ada seorang laki-laki nih yang baju yang ini ya, yang sebelah kanan nih, yang bajunya warna apa tuh? Oranye ya. Nah, bajunya warna oranye tuh. Nah, dia itu udah lumpuh sejak lahir. Jadi harus diusung tiap-tiap hari, diletakin di depan pintu gerbang Bait Allah, namanya Gerbang Indah. Nah, tujuannya di situ dia buat minta sedekah sama orang-orang yang pada mau masuk ke Bait Allah, ya kan? Nah, pas dilihat sama Petrus sama Yohanes lagi mau masuk ke Bait Allah nih, langsung dia minta sedekah nih. Mereka tapi Petrus sama Yohanes natap yang ini orang nih dan berkata gini ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Menurut adik-adik berjalan atau enggak? Ini orangnya berjalan enggak? Tadinya udah lumpuh loh dari lahir loh. Terus Petrus sama Yohanes bilang, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Berjalan enggak nih orang? Jalan. Jalan, iya. Nah, jadi Petrus sama Yohanes megang tangan kanan orang itu buat bantu berdiri. Nah, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia langsung bisa jalan loh, adik-adik, ya kan? Nah, terus seketika itu juga dia langsung melompat-lompat memuji Allah ini orang ya. Soalnya udah dari lahir, coba aja bayangin adik-adik ya. Misalnya udah kayak seumuran aku deh, udah sekitar ya 30-an tahun gitu. Jadi dari lahir sampai tua, dia nggak bisa jalan coba. Terus tiba-tiba pada saat itu juga disembuhin coba. Gimana nggak seneng ya kan? Langsung muji Allah tuh ya kan. Nah, tapi ada tapinya nih. Selanjutnya nih. Nah, peristiwa penyembuhan ini jadi kan membuat banyak orang Saduki sama Imam Bait Allah marah. Ya kan ketika Petrus sama Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba mereka didatengin langsung sama imam sama kepala pengawal Bait Allah nih, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan Injilnya itu bahwa dalam Yesus
ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, makanya mereka marah tuh. Terus Yohanes sama Petrus ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan, ya kan? Nah, tetapi orang yang mendengar ajaran yang tadi tuh, ya kan? Nah, itu banyak yang menjadi percaya. Tahu nggak jumlahnya berapa yang percaya? Ayo, ada di ayat berapa? Ayo, coba kalau yang bawa ada punya Alkitabnya, coba lihat dari Kisah Rasul 4 ayat 4. Coba. Jumlah mereka menjadi 5.000 orang laki-laki. 5.000, benar sekali Indra, bukan 3.000 ya. Kalau 3.000 yang waktu itu ya, yang pertama kali Petrus diurapin nama Roh Kudus ya. Nah, kalau yang ini jadi 5.000, tambah banyak ya. Awalnya dari 3.000 sekarang jadi 5.000. Coba bayangin aja tuh, ya kan? 5.000 yang percaya, ya kan? Nah, terus pada keesokan harinya nih, ya kan? Yang tadi ceritanya udah malam tuh. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin serta tua-tua, terus yang ahli-ahli Taurat nih, ngadain sidang di Yerusalem dengan imam besar namanya Hanas dan Kayafas, ya kan? Yohanes dan Alexander dan semua orang yang lain deh, yang pokoknya yang termasuk keturunan imam besar gitu. Nah, yang dihadapin siapa nih sama imam ini nih? Menurut kalian yang dihadapkan ke imam ini siapa nih? Ayat 7. Lalu siapa? Petrus dan Yohanes. Bener, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke sidang itu dan mulai diperiksa, ya kan? Ditanya-tanya ini, dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ya kan? Penasaran juga ternyata ya, ini imam besar kali ya. Soalnya baru lihat kali ya, bisa disembuhin orang yang udah lama itu ya. Nah, ya kan? Terus habis itu Petrus jawab dengan penuh Roh Kudus. Hai pimpinan-pimpinan tua, pemimpin-pemimpin umat, jika sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama siapa? Kristus. Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati itu. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan. Tidak ada di dalam siapapun juga selain dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh siapa? Yesus. Iya, Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, ya kan? Nah, jadi nih ketika sidang itu tuh melihat keberanian Petrus sama Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang ini cuman orang biasa loh. Bukan orang-orang yang terpelajar gitu. Maksudnya kayak kita gitu ya. Sekolah kan tahu nggak Petrus sebelum dipanggil sama Tuhan Yesus, dia sebelumnya jadi apa? Jadi tukang kebun ya? Menjaga ikan. Tukang kebun. Hah? Apa? Nelayan ya? Oh, bukan tukang itu ya? Bukan petani ya? Oh, nelayan, bener. Gwyneth ya? Sama Kezia ya tadi ya? Nah, sebelumnya kan cuma nelayan tuh. Nah, makanya kenapa imam-imam kok pada bingung ya kan? Kok bisa gitu ngomongnya kayak gitu ya? Ternyata tadi ada yang enggak. Kenapa? Kuasanya dari siapa? Rohku? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang memampukan buat Petrus sama Yohanes ini bisa ngomong kayak gitu ya. Petrus terutama di depan imam-imam loh, ya kan? Nah, makanya heran gitu kan. Nah, terus ini ada siapa nih? Ya kan? Tapi karena yang imam-imam ini tadi ngelihat
orang yang disembuhin berdiri di samping kedua rasulnya itu, mereka nggak bisa ngomong apa-apa, apalagi ngebantah, ya kan? Dan setelah mereka nyuruh rasul-rasul ini, udah deh, tinggalin deh ruangan sidang deh. Tapi mereka masih berunding nih sama rasul-rasul dan berkata apa? Ada yang udah dapat? Coba di ayat 16 berkata apa? Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Terus Sebab lanjut telah boleh Indra. nyata kepada bahwa penduduk Yerusalem bahwa mereka telah melakukan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Nah, benar. Jadi udah lihat nih ya kan, imam-imam juga itu kan, nggak ada yang bisa nyangkal. Orang udah disembuhin, udah berapa orang udah sampai tua gitu, dari lahir sampai tua. Tiba-tiba disembuhin berdiri, ya kan? Kan nggak bisa disangkal, ya kan? Nah, tapi supaya hal itu nggak jadi makin luas, nah imam-imam ini sama yang tua-tua ini nggak mau nih. Jadi nama Tuhan Yesus itu disebarin tuh sampai luas. Nah, itu mereka ngancem sama Petrus sama Yohanes ini dan melarang mereka supaya jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nah kan? Tapi tapi ya kan? Nah, tapi Petrus sama Yohanes jawabnya gimana? Ayat 19. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, coba yang keras dong. Ceritanya kayak Petrus sama Yohanes juga. Ada yang bisa? Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Terus lanjut boleh Taat Indra. kepada kamu atau taat kepada Allah. Siap, ya kan? Tapi Petrus langsung jawab kepada mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, menurut adik-adik mendingan taat kepada siapa? Allah. Bener, taat kepada Allah ya. Ya kan? Taat kepada Allah. Ya, Mami matiin. sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Nah, itu kata Petrus, ya kan? Udah deh. Nah, di sini ya, mereka ini yang tua-tua sama imam-imam ini semakin keras nih, ngancem rasul-rasul. Tetapi pada akhirnya, ya udah deh, dilepasin juga deh. Sebab kenapa? Sebab kenapa? Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Cakep, ya kan? Nah, yang ayat di dua-duanya, sebab orang yang disembuhin oleh mujizat itu berumur berapa? 20 tahun. 40 tahun. 40 tahun. 50. 40. 40 tahun. Iya, ya kan? Nah, jadi kan ya udah dah di udah diancam ya kan? Tapi akhirnya dilepasin juga ya kan? Sebab ya udah sidang udah nggak ngelihat jalan buat mereka bisa dihukum kok. Lagian juga yang banyak orang juga, bener nggak, yang memuliakan nama Allah ya kan? Terus juga sidang yang tadi juga pada ngelihat nih orang yang disembuhin ternyata umurnya udah 40 tahun, bukan cuman baru 10 tahun, baru 2 tahun doang, udah 40 tahun loh, ya kan, disembuhin, ya kan. Nah, jadi adik-adik harus ngandelin Roh Kudus, ya kan, supaya kayak tadi yang aku bilang, ya kan, dalam Alkitab juga bilang, ya kan, padahal Petrus itu cuman nelayan ikan, ya kan, bukan orang terpelajar, tapi bisa ngomong sampai kayak gitu, sampai akhirnya sidang-sidang. Kalau adik-adik tahu, ini kan yang orang-orang tua-tua ini kan juga mereka kan ahli-ahli Taurat ini terpelajar loh, maksudnya, ya kan, bisa sampai ngelepasin Petrus. Nah, jadi adik-adik itu harus ngandelin Roh Kudus. Jadi kalau adik-adik misalnya nih mau belajar ya, adik-adik bisa nih, Roh Kudus tolong dong, atau doa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong besok misalnya nih Indra mau
ada ulangan. Tuhan Yesus tolong Tuhan, Indra hari ini mau belajar supaya besok bisa ngikutin ujian atau ulangannya supaya bisa dapat nilai yang bagus. Nah, gitu ya. Jadi harus andelin Roh Kudus, andelin Tuhan Yesus ya. Oke, adik-adik. Nah, kalau dari aku sekian dulu segitu ya. Jadi adik-adik tetap harus ngandelin Roh Kudus ya. Ingat ya, adik-adik ya. Supaya adik-adik aja udah lihat kan gimana Petrus bisa nyembuhin orang, ya kan? Nyembuhin orang yang lumpuh, ya kan? Sebelumnya yang dari 3.000 orang sekarang jadi 5.000 orang yang percaya Tuhan Yesus, coba, ya kan? Jadi harus ngandelin Roh Kudus ya. Jadi kalau ada apa-apa, adik-adik bisa kok langsung bilang, Roh Kudus tolong dong, misalnya Shannon nih, Shannon mau ulangan, tolong ingetin lagi dong yang kemarin Shannon udah belajar gitu misalnya ya. Kayak gitu ya. Oke adik-adik, sebelum kita balikin lagi ke Kak Oya, kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, ini aku stop dulu ah. Ayo, lipat tangan, tutup matanya. Wah, Azarel ngantuk. Ayo, ya. Kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah selesai untuk firman-Mu, tapi biar Roh Kudus tetap membimbing adik-adik kami setiap hari, setiap saat. Biar adik-adik kami ini makin dekat selalu kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih biar apapun firman yang sudah ditaburkan hari ini menjadi rema dalam kehidupan setiap adik-adik kami. Kau pakai setiap adik-adik kami ini ya Tuhan Yesus menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil-Mu. Kau berkati kedua orang tua adik-adik kami ini juga ya Tuhan Yesus, biar apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, mereka lakukan, Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, aku kembalikan ke Kak Oya. Amin. Yuk, sekarang kita mau kasih persembahan. Semua siapin handphonenya ya. Handphonenya minta papa mamanya buat bantu scanning barcode-nya. Sebentar ya. Kak Kevin, boleh barcode-nya? Oke, sudah kelihatan ya? Bisa diambil handphonenya. Bisa ambil handphonenya. Yang udah selesai boleh kasih jempolnya. Ada yang belum ya? Oke, kakak tunggu bentar lagi ya sebelum kita doa tutup. Sudah? Sudah ya? Oke. Yuk, kita sekarang mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kalau kami boleh sekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan pada kami Tuhan sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama yang lain. Tuhan Kau yang bimbing setiap kami minggu ke depan, supaya kami minggu depan juga bisa berkumpul kembali melalui Zoom untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Thank you Indra, Alfredo, Alvaro Azarel, Kezia, Gwyneth, Koko, Peggy, Kirana, Elena, Cece, Clay. Thank you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya.
Selamat Sehat, hari sehat Minggu. ya adik-adik, sehat terus ya. Dadah. Dadah. Dadah, 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 dadah. Azarel. Udah ngantuk. Dadah. Dadah.